Vero tadi kemarin ada obrolan-obrolan apa gitu di atas, Iya. pemain baru siapa? Ada informasi kan? Janar apa Pelopesi? Siapa aja saya? Siapa Serius aja? Mas. Ya, siapa aja? Panas. Sepatu menjadi Kalau dua-duanya aja sekalian gimana? Pak Fabio balik, ini akan jadi banyak pilihan bagi Persija. Apalagi nanti kalau sebelum melawan Persita, siapa tahu pengumuman pemain baru gitu kan, kita nggak tahu nih siapa gitu. Berharapnya. Nah, Dan menurut saya ini saatnya Doniti itu bisa dikatakan ini jadi salah satu salah satu pemain yang nanti next jadi ikon. Seperti omongannya ketua Jackmania. halo Jackmania, kembali lagi di Terbola-Bola dan di episode kali ini kita seperti biasa akan membahas review, preview dan memprediksi bagaimana hasil Jadi prediksi nanti pertandingan di match berikutnya di Super League. Dan hari ini sebelum kita mulai kita mau mengucapkan bela sungkawa dulu kepada Dede Sulaiman ya, salah satu pemain dari Persija yang menghembuskan nafas terakhir, dan kita doakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan diberikan ketabahan buat anggota keluarganya. Boleh singkat sedikit Mas Sestu, tapi sebelumnya kamu perkenalkan dulu deh sebelum ada, bisa kita berdua nih, gua, Niko, ada Mas Sestu, dan hari ini ada Victoria Rewah. Wih, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Nah, tadi kan menyinggung sedikit soal Dede Sulaiman. Siapa nih Mas pemain? Mungkin beberapa fans Persija ada yang belum tahu, mungkin flashback dikit Mas tentang Dede Sulaiman. Ya, Dede Sulaiman itu salah satu pemain ya andalan pemain timnas Indonesia dan juga Persija ya. Dia salah satu pemain yang menjadi bintangnya Persija ketika juara 79. 79. Ya, dia salah satu ya bisa dikatakan di era itu dia striker papan atas, penyerang papan atas lah ya. Dia komplit ya, bisa bermain di sayap dia. Tapi kan dulu memang persaingan kan banyak tuh di era dia beliau gitu. Tapi saya manggilnya Coach Dede ya, karena beberapa kali ketemu ketika kita ada di coaching klinik, ada di latihan seperti itu. Di Coach Dede ini salah satu yang mungkin bisa dikatakan di era itu role model penyerang yang cukup jadi perhitungan bagi pendukung Persija, jadi idola, bagi lawan jadi diperhitungkan di era itu, di era 70-an akhir. Perserikatan berarti ya? Perserikatan, di era terakhir Persija di Perserikatan kan 79 juara. Iya. Kalau saya sih belum lahir, mungkin Victoria belum lahir. Mas Sestu aja yang udah lahir. Saya sudah baca aja. Nah, jadi kalau kita bertiga ini sebenarnya kayak di era dulu kan ada kelompok pencapir kan 3 orang. Iya. Kalau 2 kan cuma 2. Nggak tahu sih kelompok pencapir. Oke, itu dia info yang sangat bagus, yang sangat berarti ya buat kita semua fans Persija. Tapi hari ini kita akan mereview lagi perjalanan Persija kemarin. Sukses mengalahkan Madura United. Walaupun dengan 2 gol penalti membuat gue agak kurang puas ya. Walaupun menang tapi agak kurang puas. Tapi gue mau nanya Mas Sestu secara keseluruhan dan juga Rian nanti secara keseluruhan bagaimana permainan Persija kemarin Mas lawan Madura? Kalau lihat dari Persija memang gol dua-duanya dari penalti ya. Tapi kalau melihat proses penaltinya itu kan memang Persija itu terutama babak pertama itu memang kayak hampir separuh lapangan dikuasai Persija gitu. Artinya ketika ada mereka punya ball possession sampai 60 lebih ya, 63-an ya, 63 dan punya passing hampir 560 sekian lah ya, mereka punya passing dengan itu dan menang walaupun proses golnya itu penalti, tapi menurut saya memang ya layak Persija untuk menang di pertandingan kemarin. Terlepas dari memang kemarin setelah kebetulan saya nonton juga dan ada konversi, ada kekecewaan dari pihak lawan karena wasit, walaupun dia tidak komentar detail, tapi paling tidak cara bermain Persija di babak pertama menurut saya ya lumayan menjanjikan lah di situ. Terlepas dari memang banyak pemain yang absen ya, ada banyak. Ada 2 tengah yang pasti ya, Fabio dan Van Basten, terus ada Rio Matsumura belum bisa main. Yes. Tubarau yang mungkin walaupun tidak selalu starter tapi juga belum bisa main. Ada Hanif juga yang cedera. Jadi
kemarin itu dengan memainkan Aditya Warman yang masih cukup muda dan beberapa kali dicoba, dan ini menurut saya pematangan Progres bagus ya? Iya, pematangan bagi pemain-pemain yang memang grow up dari akademi gitu. Oke. Yang jelas kemenangan Persija kemarin tidak lepas dari namanya Victoria. Woi. Mas Yesus nonton ya. Jadi Victoria juga hadir di sana. Coba ceritain kemana duduknya sebelahnya Mas Yesus tuh di mana? Enggak kayaknya. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Di mana? Nontonnya di mana waktu itu? Pas babak pertama aku nontonnya yang di Skybox. Terus yang babak keduanya aku naik ke atasnya. Di mana tuh di atas? Yang lounge box-nya. Royal Box. Royal Box. Oh, sorry, Royal Royal Box. Box ya. Oh, kok bisa ke sana? Gimana ceritanya? Gitu Sama kan tadi VIP ada orang nih. sponsornya Persija kan ngajak, ya. Jadi awalnya sebenarnya di atas, yang di lantai 3. Cuma pas mau babak pertama katanya, udah kita ke bawah dulu aja. Katanya bakalan ada kedatangan orang penting gitu. Ih, siapa nih? Terus kaget kan. Ternyata ketemunya sama Shane Batinama. Terus siapa lagi? Ada coach timnas Indonesia Oh, juga, iya. Terus? John Hertman sama ketemu coach Nova Rianto. Oh, Coach Nova juga. Ada EXO juga datang kok ya? Tahu kan EXO Iya. EXO Ketemu juga. PSSI gitu. Iya. Sempat ngobrol nggak sama pelatih yang baru? Sama Enggak. Chen? Enggak. Atau Cuma minta foto aja minta sih. foto aja? Iya, dan Ish. kebetulan mereka mau jadi. Oh ya, alhamdulillah ya dapat foto ya. Untung dia Wajib. bawa foto loh ya Mas. Jadi dia diminta ada. Pas banget ya. Iya. Nanya nggak sih sama coach latih timnas yang baru? Bocoran dong. Ya kan nonton, pasti nyari siapa yang pemain yang Kayaknya nggak diincar. bakalan dijawab sih. Oke, ini singgung Mas Enzo kan kemarin kayaknya selain di Persija di GBK, kayaknya pelatih ngincer juga keliling stadion ya Mas? Stadion ini. Apa aja maksudnya? Mengamati, Oh iya, scouting. iya, yang pasti kan memang ini kan menuju FIFA Series ya di bulan Maret nanti, dan salah satu yang dinotis oleh si John Hetman sendiri adalah Rizky Ridho ketika drawing Piala ASEAN Championship Hadir, itu kan? hadir, dan si John Hetman mengatakan bahwa oh kaget dia ternyata Rizky Ridho lebih gede badannya dibandingkan yang saya perkirakan. Tapi kan John Hetman akan lebih kecil gitu ya. Iya. Ini soal ukuran ya, Ukuran. maksudnya bukan body shaming ya, tapi dan itu dinotis oleh pelatih John Hetman bahwa oh ternyata Rizky Ridho ini badannya besar, ya maksudnya tidak seperti yang saya perkirakan, lebih besar dari yang saya amati gitu. Karena memang belum ketemu langsung, dan itu salah satu mungkin yang dilihat di situ. Dan kemarin Persija juga banyak memainkan pemain muda. Selain Dodi Tri, ada Ilham Rio, ada Aditya Warman sendiri, dan ini menurut saya juga ini pertandingan ditonton pelatih ini kan etalase bagi mereka untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Karena memang si John Hetman ini nggak cuma senior, timnas Indonesia senior, tapi U23 juga. Jadi artinya pemain-pemain muda ini bisa ya menunjukkan kemampuan mereka. Apalagi ya atmosfer di depan Jackmania. Kita tahu sendiri kan nggak kaleng-kaleng gitu dukungannya gitu. Jadi mengasah itu kan tidak mudah gitu. Dan ini menurut saya semakin mematangkan pemain-pemain muda yang di grow up dari itu akademi. Oke. Kamu duduknya sama John Hetman jauh nggak jaraknya? Lumayan jauh. Lumayan jauh? Iya. Nontonnya gimana tuh mau difoto? Nyamperin? Pas udah selesai babak pertama, itu mereka pada berdiri kan, aku lihat yang Shane udah dikerumunin sama fans-fans lain kan, minta foto. So aku lihat, oh coach lagi di dalam nih, antriannya lebih dikit. Jadi aku antri dulu sama coach buat foto. Cari yang sepi dulu ya, Iya, baru nanti ke baru pelatih. saya itu ke Shane-nya. Oke. Terus gimana sih Royal Box itu menurut kamu? Bagus banget sih. Kayak gimana sih? Kita masuk kayak tribun gitu atau ada kaca atau seperti apa? Ada kaca, dan mungkin lebih enaknya karena dia beneran di tengah gitu kan. Jadi kalau kita duduk situ kita bisa view-nya Center tuh, gitu ya? Iya, buat nonton bolanya tuh mantap banget. Boleh nanya nggak saya? Tempat-tempat yang Boleh lain. nanya nggak? Ini berapa nonton Persija? Ketiga kali. Sebelumnya selain taruh di Royal Box atau di Enggak, yang di cat satunya. Oh gitu. Nah, Iya. bedanya apa nih nonton di bawah sama nonton di atas? Lebih bagus kalau misalnya kita lihat dari Secara view. ya, view-nya bagus. Oke, terus ada makanan? Makanan ada. Itu udah pasti. itu enaknya itu Iya, plusnya. terus? Yang hadir di situ kan juga orang-orang Penting penting kan. ya? Iya, dan apalagi kalau kayak kemarin ada coach timnas Indonesia, terus ada Shane Batinama juga. Oke. Jadi ada keuntungan kita sebagai fans buat bisa foto bareng dan berinteraksi sama mereka. Oke. Walaupun aku nggak banyak ngobrol sih, cuma kayak can we take picture? Oke, let's go gitu. Pemeriksaan keamanan ketat nggak sih masuk Royal Box itu? Kan bawa sembarangan bisa masuk itu ya? Pas aku tunjukin sih tiketnya, cuma ya udah diperiksa, Periksa kayak aja. udah aman, udah tinggal masuk. Mas Yesus pernah masuk Royal Box itu? Pernah, tapi udah lama, waktu GBK masih lama. Oh. Jam 2007 kalau nggak salah ya. Nah yang baru apa bedain? Pernah nggak yang lama? Belum tahu juga yang gimana? Ya sekarang kalau yang sekarang belum pernah. Tapi kalau boleh tahu,
sebelum lawan kemarin Madura, itu pertandingan Persija lawan apa? Ketika nonton Persija? Ya di GBK. Di GBK. Lawan Persijap. Jepara. Ya, terus? Sama yang Bayangkara. Oh, Bayangkara. Bayangkara juga nonton. Nah, dari 3 ini kan memang jumlah penonton kan berbeda ya. Iya. Tapi mana dari 3 ini yang menurutnya hype di luar nonton di tribun atas atau bawah ya, tapi hype-nya yang paling kena banget yang mana Seru. dari 3 pertandingan paling seru? Kayaknya pas lawan Jepara deh. Jepara ya? Soalnya itu weekend ya. Oh iya. Jadi lebih rame Lebih dan rame. fansnya tuh lebih wow. Gabungnya sama supporter juga ya. Enggak sih, Enggak juga? enggak yang di tempat apa sih kayak ultrasnya gitu loh. Oh, Ada di situ oke. Ya kalau di FIFA di orang-orang penting Mas, orangnya penjai Mas. Iya, kalau Ya, saya terus penjai terang ini. nonton di Royal Box tidak suka. Karena kurang itu. Iya, ya. orangnya diam semua. Iya. Gitu. Mungkin teriak tuh kalau ditahan-tahan gitu. Golnya pun kayak jaim-jaim ya. Iya, elegan. Banget. Iya. Kalau selebrasi kemarin gol gimana? Gol, udah teriak aja. Tetep aja, Iya. cuek aja ya? Refleks kan udah langsung gol jadi teriak aja. Seru. Boleh sih tips buat masuk ke Royal Box gimana caranya? Tipsnya nggak tahu ya karena aku kan konten kreator kebetulan diundang sama sponsornya Persija jadi ya udah sekalian aku ngonten dan kasih lihat experience nonton di Royal Box. Oke, jadi buat Jackmania kalau biar bisa masuk ke Royal Box lu harus konten. Kayak Ria ini dia bisa Iya, diundang betul. sama sponsor dari Persija. Tapi overall lo menurut permainan Persija kemarin lawan Madura gimana? Sangat mendominasi sih walau emang tadi kalau kata Kak Astu untuk pertandingannya sendiri kurang puas karena menangnya karena hasil penalti ya. Tapi karena mendominasi ya overall permainannya bagus. Oke. Nah ini gue mau nyorotin juga pasti Jackmania pengen tahu nih bagaimana pemain-pemain baru dari Persija si Whole New World Aladdin ya dan juga si Fajar Faturrahman. Mas Esu punya data pasti tentang 2 pemain yang dimainkan. Iya, keduanya kan main memang tidak terlalu lama ya. Artinya terutama Fajar saya belum melihat kontribusi maksimal dia di pertandingan kemarin. Tapi kalau Aladin kan kelihatan banget karena di depan dan Persija baru unggul 1-0 waktu itu dan dia kan memang tugasnya target man ya. Di depan dia harus membuat gol segala macam dan ketika penalti yang gagal yang pertama dan pas bola dia rebound dia dan dia cetak gol itu kalau itu jadi gol ya itu sebuah sebuah catatan menarik sebenarnya. Yeah. Tapi memang karena diulang. Tapi overall sih Aladin cukup kelihatan dibandingkan Fajar Faturrahman karena memang keduanya tidak terlalu lama bermain tapi peran di lini depan memang sedang menyerang terus gitu. Jadi kelihatan banget bahwa si Aladin memang peran kelihatan banget. Tapi memang penasarannya adalah kalau dia starter nih kayak apa nih. Itu yang saya pengen lihat. Tapi overall sih ya memang masih penyesuaian segala macam dan Coach Mauricio Sousa juga mengatakan bahwa banyak pemainnya yang secara physically belum 100% untuk bisa dimainkan penuh seperti itu. Terutama 2 pemain baru ini karena masih penyesuaian, masih terutama untuk Aladin juga ya kan dia masih secara physically kan masih harus ditingkatkan lagi. Kalau Fajar kan pindah dari Borneo ke sini kan udah setengah musim ya, udah punya bekal setengah musim di tim Borneo. Jadi dan dia juga salah satu pilihan starter Borneo, artinya jam mainnya di putaran pertama sudah oke. Tapi Aladin ini kan benar-benar baru datang gitu dan India sendiri kan kompetisinya kan udah agak lama berhenti. Di musim yang baru kan belum jelas itu dan dia datang gitu. Jadi artinya pertandingan kedua nanti di Persita ini yang kita tunggu sebenarnya. Oke. Kayak apa kalau jadi starter ya bagus lah gitu. Kita tunggu nanti. Tapi overall Ria ngelihat 2 pemain baru Persija kemarin gimana? Si Aladin sama Permainannya Fajar. bagus, cuma karena mereka masih pemain baru itu kan debut mereka, jadi kayaknya masih butuh banyak adaptasi. Belum dinilai terlalu dini lah ya. Iya, Oke. karena masih awal banget. Pemain baru udah, tapi ada yang memainkan posisi baru nih, Jordi Amat bro. Kalau gue sih oke di tengah, karena gue dulu pernah menempatkan posisi Jordi Amat sebagai gelandang bertahan. Kalau Mas Yesu ngeliat Jordi Amat kemarin gimana? Ya Ada Jordi plus Amat, minusnya lah. ya Jordi Amat kan leader, senior, pemain senior juga, punya pengalaman banyak lah dan dia memang bisa dimainkan di posisi itu gitu. Dan ketika dia dimainkan di posisi itu memang cukup bagus, terutama babak pertama cukup bagus menurut saya, efektif, pergerakan dia efektif. Tapi memang sepertinya kalau untuk 90 menit tanpa topangan pemain lain ini akan menurut saya agak mengkhawatirkan buat Jordi. Bukan artinya Jordi jelek bukan ya, tapi ini memang
posisi dia sebelumnya di center back kan tidak semobiling ketika di tengah gitu. Jadi ini berbeda gitu. Dan posisi natural dia kan memang di back tengah Di back, gitu ya. dia. Jadi ketika di posisi dia agak depan yang butuh mobiling yang lebih keliling, lebih ngacak kanan kiri, ini menurut saya perlu ada yang menopang terutama mungkin di pertengahan babak kedua seperti itu. Sekali lagi bukan mengecilkan arti dia, tapi karena posisi natural dia di back tengah yang memang tidak membutuhkan lebih mobile seperti di tengah itu aja sih menurut saya sih itu. Dan menurut saya dengan pengalaman dia, dengan ya kita nggak bisa bohong lah ya. Yes. Dia lulusan Eropa gitu ya, dari Spanyol gitu dan kelihatan banget kedewasaan dia bermain, reading the game-nya cukup baik gitu dan kemampuan dasar sepak bolanya juga cukup mumpuni lah untuk seorang Jordi Amat yang bisa dimainkan di tengah. Oke. Secara umpan, akurasi dan juga stamina ada dua hal itu yang disoroti gimana, Mas? Mungkin stamina yang agak ya itu tadi karena di posisi natural dia sebagai center back ketika dia harus bermain di gelandang dan dia harus banyak bergerak ya. Mengcover beberapa. Nah, ini kan tidak bisa dipungkiri kalau dia memang mungkin cocok di posisi itu tapi belum bisa 100% memberikan ke tim gitu. Apalagi memang karena faktornya kan Persija kebetulan di pertandingan kemarin lawan Madura itu banyak pemain yang tidak bisa bermain. Jadi memang ya mau nggak mau dia harus dimainkan di posisi itu tanpa mungkin topangan. Karena dia tidak hanya bermain sebagai gelandang tengah ya, tapi ada Aditya yang masih anak muda, minim jam terbang yang butuh di cover dia, butuh didorong dia. Jadi tugas dia nggak cuma sebagai pemain yang akan mengcover di posisi yang ditinggal pemain lain, tapi juga dia juga menjadi leadernya, menjadi mentornya bagi Aditya ini. Kan pasti itu dan itu kan tidak akan mudah dengan kondisi seperti itu. Oke, yang mengkhawatirkan adalah Aditya Warman cedera. Tapi gue belum tahu update-nya. Mungkin Mas Yesus tahu nih update-nya. Belum ada. Cedera Adit. Sampai hari Senin tanggal 26 belum update ya. Belum tahu kabarnya gimana. Tapi yang jelas kemarin gue sempat khawatir ketika Adit cedera. Parah nggak nih? Ketika akan diganti, nih Cardoso masuk, Donitri ke tengah. Bisa jadi seperti itu. Tapi gimana Mas? Kalau melihat Donitri seandainya akan bermain di tengah gimana? Ya kalau Donitri sudah terbiasa di posisi di situ. Ketika sekarang ada Shane, ada Tubarau gitu kan. Dia kan didorong ke tengah juga menurut saya sih. Nggak ada masalah dengan itu dan dia menurut saya salah satu pemain muda smart yang dimiliki Persija gitu. Man of the match. Iya dan kalau dilihat dari perkembangannya kalau musim lalu mungkin dia tidak terlalu kelihatan karena banyak bermain untuk tim U23 ya, timnas Indonesia U23. Jadi tidak terlalu sering bermain untuk Persija. Karena sekarang kan nyaris tidak ada agenda itu dan menurut saya ini saatnya Doniti itu bisa dikatakan ini jadi salah satu pemain yang nanti next jadi ikon. Seperti omongannya ketua Jackmania, Bung Diki Sumarno bilang bahwa Persija butuh ikon. Butuh ikon lokal ya. Dia mengatakan itu setelah lawan Persib kemarin gitu. Ada pemain ini yang layak untuk seperti ini dan menurut saya Doni ini salah satu yang bersama Rizky Ridho tentunya ya, dia salah satu pemain yang mungkin akan menjadi ikon, karena ini penting banget kayak band aja ada frontman-nya gitu loh. Ada frontman gitu. Oke. Kalau Ria sendiri pemain favorit kamu siapa di Persija? Dari dulu sampai sekarang apa sama atau memang wah gue suka ini sekarang ini, tahun lalu ini, dari awal siapa gitu? Kalau sekarang karena aku baru ngikutin lagi sekarang kan untuk Persija, aku sangat suka Witan Sulaiman. Oh, why? Apa? Kenapa milih suka sama Witan Sulaiman? Nggak tahu ya, mungkin karena nonton Timnas Indonesia juga dia dijulukin Baby Shark. Terus aku pernah ketemu juga sama Bang Witan, terus ngonten, orangnya baik sih dan akhirnya aku jadiin favorite player di Persija. Nggak pernah sedih tuh, senyum aja tuh. Mukanya muka seneng aja itu. Auranya positif. Punya duit nggak punya duit kayaknya seneng aja Witan. Ria sendiri ngefans sama Persija sejak kapan? Itu
abang-abang aku sih, saudara-saudara aku, karena kebetulan waktu itu kan aku tinggal di Manado, terus 2009 aku pindah nih ke Jakarta, dan mereka ternyata 2009. Nah itu mereka suka banget sama Persija, cuma dulu karena aku lebih ngikutin Liga Eropa kan, jadi kayak waktu itu belum terlalu tertarik. Nah terus waktu itu di tahun segitu ada tuh viral kayaknya film yang kayak, tahu pernah nonton nggak Romeo Juliet? Oh iya tahu. Yang mana? Romeo Leonardo Juliet. DiCaprio? Bukan. Enggak, yang itu Si yang ini, si siapa namanya? Persija Persib gitu. Iya. Oh, I see. Nah Iya, dari iya. situ lah aku tahu, oh Persija tuh gini, oh coba deh nonton gitu. Edo Borne, bintangnya Edo Borne sama si Sisi Priscilia kalau nggak salah. Iya. Nah itu. Nah dari situ akhirnya yaudah coba kepo-kepoin Persija kayak gimana. Cuma emang belum pernah nonton secara langsung si Persija. Jadi 2009 di sini langsung tune in Persija. Gitu ya? Iya. Sebelum Persija apa? Di Manado Sultra berarti ya? Enggak, dulu belum ada. Di Manado Sultra ya? Nah, di Manado dulu tahun 2000-an awal itu ada Persma Manado. Persma ada Manado kalau Sultra. Persmi Minahasa, Ya. Persibo Bolangan Mengunduh. Sekarang Sulut United. Sudah nggak ada. Udah Sekarang nggak yang ada. dihidupin lagi Persma 1950. Persma Karena Manado. kalau kita tahu salah satu pelatihnya Persma itu yang menemukan dalam tanda kutip andalannya Persija sekarang, Excel Runtukahu. Itu kan dari Manado. Axel Runtukahu. Nah, Excel Yes. dari sana, dari Sulawesi Utara. Iya. Dia dari, kalau nggak salah dia dari bukan dari Manado, dari kota kecil di sekitar situ. Dan dia memang salah satu yang pemain dikatakan berbakat gitu. Karena dulu sebelumnya kalau dari ngomong dari Manado ya, ini melenceng dikit ya. Dulu ada banyak beberapa pemain dari sana yang di Persija gitu. Jadi Siapa aja Mas? Selain Excel ya, yang ditemukan ya di daerah Manado. Saya tuh ingat tapi lupa, pokoknya yang tatonya baik siapa namanya, lupa saya. Dibantu ya Jackmania kali bisa komen di ya sih. Lupa saya benar-benar lupa. Mandagi namanya kalau nggak salah, si nama marganya Mandagi gitu, ada di situ. Tapi yang pasti kedatangan Firman juga pernah, Nutina kan juga pernah di ini kan, karena dia dari Manado juga kan, dari Sulawesi juga. Firman Nutina pernah di Persija juga gitu. Oke. Terus sekarang Excel. Jadi kalau menurut saya Excel ini walaupun memang di beberapa pertandingan terakhir dia disimpan gitu, tapi dia mungkin bisa jadi salah satu yang akan pilihan ya di lini depan Persija, dan bisa menjadi harapan baru Persija, karena dia sebenarnya di putaran pertama cukup jadi andalan gitu, walaupun memang akhirnya karena kedatangan Aladin sekarang, Gustavo sudah sembuh dari cederanya, ini persaingan makin ketat. Makin seru. Oke. Nggak ngefans sama Excel juga Manado tuh? Aku tadi orang Manado tapi nggak ngefans. Belum. Belum. Masih witan ya, on the track. Tapi besok lawan Persita nih, kita akan preview ya perjalanan lawan Persija. Akan nonton nggak di kandangnya Persita? Nonton away nggak? Enggak. Sebenarnya pernah nonton away nggak sih? Nggak pernah. Jadi berapa kali nonton Persija dah? Sekarang jatuhnya 3 kali yang Di kemarin. GBK aja? Iya, GBK aja. Oke. Mungkin kalau disupport sama sponsor? Mungkin bisa. Mungkin ya. Baru berangkat ya? Iya. Baru berangkat ke Persita. Nah ini menarik nih kalau melihat Persita. Kalau lihat dari 5 pertandingan terakhir, apalagi main di kandang, waduh, track record-nya bagus. Oke, kalau main di kandang juga kayaknya belum pernah kebobolan ya Persita itu. Nyetak 9 gol ya. Belum pernah kebobolan juga, tapi berkaca dari pertandingan terakhir, mungkin Mas Yesu melihat bagaimana Persita Mas yang harus diwaspadai Mas. Lawan Persija nih. Lawan Persita nih. Iya, lawan Persita kalau dilihat dari sejarah ya, di 3 musim terakhir ketika bermain di Indomilk Arena, Persija nggak pernah menang. 2 kali Thomas Doll itu kalah 0-1 terus. Kalau Spain-nya di musim lalu 0-0. Nah. Artinya ini angker buat Persija. Statusnya angker buat Persija karena memang tidak bersahabat dengan Persija gitu, Stadion Indomilk Arena. Tetapi kan kondisi berbeda. 2 pertandingan ketika kalah 0-1 itu 2 golnya itu di menit-menit 80-an. Pertama itu, dan 2 pemainnya masih ada. Javlon tuh pemain yang musim 2022-2023 itu Javlon Kusenov golin Persija. Terus musim 2023-2024 itu Esa Sarul. Dua-duanya itu kalau nggak salah menit 88 sama 81 di pertandingan itu. Nah musim lalu 0-0 di Indomilk Arena dengan pelatih Carlos Peña di Persija. Iya. Sekarang Carlos Peña di sana. Wah, balas dendam nih kayaknya nih. Ya, nah ini tapi ketika putaran pertama kita nggak bisa pungkiri bahwa Persija main di JIS menang 4-0. Nah ini menurut saya juga hal yang baik ketika menjamu lawannya di JIS 2 pertandingan seri kan, lawan Bali, lawan Manado, Malut United. Malut. Tapi ketika lawan Persita 4-0 gitu. Artinya ya mungkin sampai saat ini Indomilk Arena tidak bersahabat dengan
Persija di 3 musim terakhir. Tapi berkaca pada putaran pertama dengan menang 4-0, menurut saya ya tidak mustahil kalau Persija akan bisa menang pertandingan nanti gitu. Oke, cukup berat ya berarti ya. Apalagi ada, ya itu tadi gue bilang ada misi balas dendam dari Carlos Peña yang mantan pemain Persija. Tapi kan ada pemain yang sudah comeback nih Mas. Yes. Ya Tubarao, kemudian Fabio. Tubarao belum. Oh Tubarao belum? Belum, Fabio aja. Fabio yang Iya. udah bisa comeback ya. Nah, kalau melihat adanya Fabio di lini tengah yang boleh dibilang adanya separuh nyawa walaupun satunya belum bisa main ya, Persija. Itu gimana Mas di tengah? Yang pasti dengan adanya Fabio kan tentu persoalan di tengah kan akan teratasi lah ya dengan kemarin banyak yang mungkin kalau misalnya Aditya cedera dan belum 100% fit ketika pertandingan lawan Persita. Iya. Ya Fabio memang udah langganan starter gitu. Jadi nggak ada masalah menurut saya Fabio balik. Ini akan jadi banyak pilihan bagi Persija. Apalagi nanti kalau sebelum melawan Persita siapa tahu pengumuman pemain baru gitu kan, kita nggak tahu nih siapa gitu. Berharapnya gitu. Nanti kita akan lebih ulik lagi lebih dalam nih. Alvaro tadi kemarin ada obrolan apa gitu di atas pemain baru siapa? Ada informasi nggak sih? Ini mau beli ini sih. Oh enggak ya. Ada nanti kita akan bahas lagi. Tapi kalau yang perlu diwaspadai dari Persita pas ketika bermain di kandang dia loh di Indomie itu cukup oke menurut gua. Ya, secara remeh lah pokoknya ya, Jackmania please. Ya, secara kolektivitas Persita cukup baik ya. Dan lihat dari hasil ya. 5 pertandingan terakhir dia 4 pertandingan sebelumnya menang di akhir putaran pertama. Pertandingan putaran kedua pertama mereka imbang dan kebobolan lebih dulu waktu kemarin lawan Bayangkara. Artinya sebenarnya masih ada celah yang dilihat dari Persita. Tetapi kalau lihat Persita sendiri ketika lawan Bayangkara kemarin sebenarnya mereka mampu menguasai hampir separuh lapangan sama dengan Persija ketika menghadapi Madura. Tetapi peluang-peluangnya tidak terlalu banyak dan menurut saya beberapa kemarin ya, kalau besok kemarin kebetulan saya hari Sabtu nonton Persija, hari Jumat nonton Persija, hari Sabtunya nonton Persita gitu. Jadi langsung saya lihat gitu. Oh ternyata Persita masih ada beberapa yang ya secara penyelesaian belum terlalu klinis gitu ya. Tapi tetap harus waspadai, mereka punya pemain-pemain yang punya kecepatan. Oki Caraka cukup baik kemarin bermain walaupun hanya babak pertama. Mereka selalu punya kartu kasih babak kedua, misalnya Pablo Ganet di situ harus diperhatiin. Pablo Ganet itu salah satu pemain yang bermain di Piala Afrika kemarin. Satu-satunya pemain dari Super League yang bermain di Piala Afrika kemarin. Dan ini pemain yang cukup menurut saya intelijensinya cukup bagus. Mereka punya Baisin Yong yang bisa memotong di lini tengah dan ini akan terjadi perang di lini tengah. Tengahnya deh. Perang antara lini tengah Persija dan lini tengahnya Persita. Oke. Kalau Ria sendiri lo melihat pertandingan Persija lawan Persita yang lo bikin khawatir, yang lo harapkan juga apa nih nanti Persija sendiri? Apa ya? Kalau yang diharapkan semoga sih menang. Iya. Menang. Kalau bisa menangnya nggak karena penalti. Gitu. Jangan penalti lagi dari open play. Iya, jangan penalti. Iya, biar lebih bagus lagi kan permainannya. Gacor lagi. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana prediksi nih. Kira-kira seperti apa starting line up dari Estu dan juga Ria. Kita akan bedah lebih detail lagi nih. Ini seru nih kalau ngomongin pemain yang akan starting line up ketika menghadapi Persita besok. Karena pemain-pemainnya ada beberapa yang menumpuk di posisi tertentu nih. Kalau dari penjaga gawang siapa Mas Estu? Mungkin masih Carlos Eduardo sih. Carlos Eduardo walaupun dalam tanda kutip Carlos Eduardo jangan sering main-main deh gitu. Kemarin di beberapa ketika masih unggul 1-0 gitu dia agak mendelay bola, agak terlalu lama gitu. Penonton teman-teman Jerman sempat gemes gitu. Di tribun saya juga seperti itu. Yeah. Itu yang terjadi. Dan mungkin di depannya ya masih ada Rizky Ridho, Thales Lira gitu. Rizky Ridho apa Jordi Aman? Apa pakai 3 back? Enggak, Jordi Aman di tengah lagi. Balik lagi ke tengah? Kemungkinan saya sih prediksi saya di tengah lagi. Tetap ada Thales Lira dan juga Rizky Ridho. Walaupun ada back baru ya. Yeah. Gitu. Tapi kemungkinan masih itu. Masih Ilham, Rio Fahmi, sama kemungkinan siapa namanya? Ilham di sisi kanan ya. Bukan Fajar? Oh, saya masih Ilham sih, masih kemungkinan masih Ilham nih. Serius Mas? Kalau saya pilihan saya ya, Ilham? Prediksi saya masih Ilham gitu. Terus mungkin di tengahnya masih kan ada 3 tuh, ada Fabio kembali, ada Jordi. Dan si Donitri yang digeser. Jadi Sen Patinama yang akan dimainkan di posisinya Donitri di back. Kiri Sen.
Berarti depan ada Donitri, di depannya Sen ya? Sen ada Donitri. Kan itu kan kemarin ada Tubarao tuh ya. Nah, ini Donitri yang geser ke depan. Kalau prediksi saya seperti itu gitu. Oke. Di depannya ya biasa. Maxwell? Kalau bermain ada 4 gelandang, Donitri, Jordi di sini, tengahnya Fabio sama Alano. Oke. Terus Maxwell di belakang striker gitu. Jadi 4-4-1-1 gitu lebih ke itu. Kalau 4-4-1-1, tapi kalau menjadi 4-3-3 ya seperti biasa. Alano, Maxwell? Aladin sih berharapnya dimainin. Pengen tahu bukan di tengahnya Maxwell, tetap di kanan kirinya tetap Alano sama Maxwell. Tengahnya si Aladin berharapnya gitu. Strikernya Aladin gitu. Aladin ya? Iya. Gitu. Berharapnya sih seperti itu kalau saya ya gitu. Emang striker yang kemarin kenapa, Mas? Bukan, pengen lihat aja nih. Karena kemarin bandnya sebentar cukup mobiling gitu loh. Pengen aja. Tapi kalau mau pakai 2 striker juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi saya prediksi saya. Coba nih. Iya, prediksi saya itu. Karena terus terang saya itu penganut double striker kayak zaman dulu gitu. Oke. Ada Seva sama Inzaghi, asik. ya. Kalau dulu mah trio ya, Bambang Pamungkas, Greg sama Aliudin gitu, 3 gitu di tengah. Tapi berharap 2 gitu. Kurniawan misalnya diduetin sama Bambang di Persija misalnya di masa lalu, tapi belum kejadian gitu. 2 gitu, saya senang gitu. Tapi kalau melihat kebiasaan dari pelatih kan 3 ya gitu, 3. Jadi tengahnya berharapnya si Aladin yang dicoba gitu. Kalau lihat tongkrongan dia sih oke ya, senang lihat kemarin gitu. Dan sangat antusias gitu. Pemain ini kelihatan banget bahwa dia datang, dia tahu dia akan bermain di klub yang besar, supporternya yang besar gitu. Tuntutannya pasti tidak sederhana gitu. Mototnya itu saya suka. Betul. Jadi dia sadar diri bahwa membela Persija menjadi bagian harapan dari Jackmania itu bukan sesuatu yang sederhana, dan itu dia sadarin itu sepertinya gitu. Belum nyetak gol aja selebrasi sudah ini ya. Iya. Walaupun aneh gol kemarin disahkan ya. Udah begini nih, besok mungkin Ria begini juga tuh. Wah, gitu kan. Oke, depan pokoknya the best starting lineup versi Mas Jesus sudah. Sekarang kita tanya versi Ria. Kiper siapa? Waduh, kalau kiper ini masih Eduardo deh. Carlos Eduardo. Terus backnya Rizky Ridho sama Jordi Amat. Kalau aku sih pengennya balik lagi. Iya, dia balik. Setelan awal, oke. Kiri? Untuk kiri Shane Batinama. Shane, langsung gas. Langsung Shane ya. Kalau misalnya kanan, aku berharapnya Fajar sih. Fajar Baturama. Biar dia bisa lebih ngeliatin performa dia kan. Oke. Karena sebelumnya dia kan mainnya menitnya cuma sedikit kan, yang lawan Madura. Itu mungkin kalau tengahnya ada Fabio, Witan, sama Sousa. Van Basten Sosa. Iya. Van Basten masih sanksi. Masih sanksi. Masih sanksi. Masih 4 ya? 4 atau 3? Lumayan. 3. 2. Jadi lawan Arema nanti belum setelah itu. Setelah itu baru dia bisa main lagi. Mungkin itu, terus Alano, Maxwell sama strikernya Aladin. Iya. Oke. Kalau gua kiper Eduardo, Sen, kanannya Fajar Faturrahman, tengahnya Rizky Ridho sama Thales di belakang ya. Kemudian di depan ada Jordi. Kemudian depannya lagi ada Donitri. Kemudian Maxwell, Alano, Aladin. Oh ya gaspol. Tapi kalau lawan Persita nih Mas Esu, apakah langsung dengan style menyerang atau reading game dulu baru? Persija itu lawan siapapun itu menyerang. Nyerang gitu. ya, pasti nyerang terus. Bahkan ketika kita bahas sedikit lawan Persib Bandung kemarin. Persija nggak memberikan celah lawan, jadi menyerang gitu. Jadi itu yang menurut saya musim ini sangat menyenangkan melihat Persija. Walaupun memang gangguannya ya, pemain kena sanksi, beberapa cedera, jadi jarang sekali komplit sampai putaran pertama ya, 17 pertandingan itu hanya 1 pemain yang selalu bermain, yaitu Alan Cardoso. Itu pun dia kalau tidak salah tidak sampai 10 starter ya. Jadi artinya dia hanya selalu dimainkan dalam 17 pertandingan, termasuk kemarin 18. Jadi satu-satunya pemain yang selalu bisa bermain itu Alan Cardoso. Yang lain misalnya Van Basten ada akumulasi kartu, Alano pernah kena kartu merah segala macam, ada yang cedera, misalnya Hanif Sabandi cedera, Tubarao juga kemarin kena sanksi, artinya selalu tidak komplit. Dan Pak Ardi juga, manajer tim juga mengatakan bahwa kalau ada hal-hal yang di luar teknis
dan lu mendapatkan kartu merah atau sanksi tambahan segala macam seperti Van Basten akan mendapatkan semacam punishment sendiri dari manajemen. Dan ini menurut saya bagus karena ya itu tadi dari 17 pertandingan putaran pertama hanya Alan Cardoso, dan itu bukan pemain yang sering dimainkan sebagai starter, dia main terus itu. Artinya ini memang Persija itu jarang komplit gitu loh. Dari 17 pertandingan di pertama termasuk pekan ke-18 kemarin. Gitu aja sih menurut saya. Ini menarik Jackman ya kalau kita berbicara tentang yang dikatakan Mas Esu bahwa jarang komplit starting line up yang diturunkan Persija. Ada sebuah catatan. Kenapa Mas bermain begitu keras sampai emosi dan kartu, sampai cedera juga? Apa yang diinstruksikan oleh pelatih memang begitukah atau memang dari karakter pemain sendiri yang dia bisa menahan emosi? Kalau saya sih itu banyak hal ya, banyak kayak memang beberapa pemain ya mungkin lepas kontrol segala macam. Tapi kalau itu di lapangan sih menurut saya ya tensi permainan kan akan berpengaruh terhadap kondisi itu gitu. Tapi kalau ada yang kemarin melakukan hal yang di luar pertandingan, setelah pertandingan walaupun masih terbawa emosi pertandingan itu menurut saya harus dikurangi karena itu tidak berguna dan merugikan tim kan secara tim. Tapi kalau ngomongin fighting spirit, cara bermain Persija sekarang gitu, beberapa kali saya lihat tim ini latihan gitu. Ini berbeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Metode mungkin setiap pelatih mungkin punya metode sendiri. Tapi kalau lihat Coach Sosa ini saya melihat dia itu latihan jam 3 itu. Kita kan bisanya teman-teman jurnalis itu diberi kesempatan 15 menit pertama ambil gambar tuh jam 3 gitu ya. Atau setengah 4 gitu ya. Sawangan ya? Di Sawangan itu. Itu mereka itu latihan di lapangan itu setelah keluar dari gym gitu. Jadi latihan di gym dulu baru ke lapangan terus main game, latihan game segala macam. Nah, itu menurut saya metode itu yang saya lihat ini sepertinya yang berpengaruh terhadap permainan secara keseluruhan Persija di musim ini. Karena saya bukan pelatih ya, saya melihat dari habit aja ya. Cara berlatih mereka karena saya mulai dari dulu Thomas Doll, Carlos Peña, dan sekarang Mauricio Sousa, saya melihat latihan Persija dan memang berbeda-beda metode ya. Tapi kalau melihat dari pelatih sekarang itu wajar kalau memang secara bermainnya seperti ini gitu. Tanpa mengecilkan arti pelatih sebelumnya ya gitu. Tapi saya melihat seperti itu dan cukup menyenangkan melihat pelatih sekarang kembali lagi tanpa mengecilkan arti pelatih sebelumnya. Nah, saya tuh melihat Persija sekarang itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi pendapat saya mungkin ini subjektivitas saya point view-nya dari Mas Esu sendiri. Iya, point view saya gitu. Saya belum menemukan Persija yang yang cukup greget di 18 pertandingan ini gitu. Tapi potensi untuk Persija menjadi greget lagi masih besar sekali gitu. Apalagi nanti kalau pemain komplit lagi, yang cedera bisa balik lagi, ada mungkin tambahan pemain baru, kabarnya seperti itu. Jadi menurut saya ini akan menjadi harapan saya. Banyak sekali yang masih bisa dikembangkan menurut saya. Tetapi notice dari omongannya Coach Mauricio Sousa ketika selepas pertandingan lawan Madura, dia mengatakan bahwa ketika ditanya oleh jurnalis, ketika ditanya teman-teman kami menanyakan kenapa kamu mendatangkan Sen Patinama dan di situ masih ada Alan Cardoso gitu. Dia jawabannya, ya ini kebutuhan kami dan saya happy dengan tim ini. Artinya dia sudah punya, yang pasti dia ini yang akan dilakukan dan itu tidak akan mungkin di-share ke kita gitu karena itu akan tidak share ke secara umum gitu. Tapi dia mengatakan saya happy dengan tim ini. Ketika dia ditanya, ada yang menanyakan, Thales Lira katanya mau balik lagi ke Malang gitu. Dia juga mengatakan, siapa bilang seperti itu. Dan Thales Lira mengatakan bahwa dia kontrak saya dengan Persija sampai akhir musim. Dan menurut saya progres Thales Lira ketika dimainkan cukup menyenangkan, cukup bagus gitu. Termasuk ketika dia bermain sangat bagus ketika lawan PSIM di ulang tahun ya. Waktu itu Rizky Ridho tidak bisa tampil dan dia jadi starter, kalau tidak salah untuk pertama kali jadi starter berpasangan dengan di lini belakang ya dengan Jordi Amat, dan menurut saya itu cukup baik gitu dan perkembangan cukup bagus gitu. Dan saya pikir ini akan jadi hal yang menarik lagi kalau memang di pertandingan selanjutnya Persija masih konsisten, asal tidak lagi gampang kecolongan dulu. Walaupun ngegolinya babak kedua mungkin ya, gemes saja. Lawan PSM kita gemes kan babak kedua gitu. Kemarin juga agak kesulitan gitu ya, tapi yang penting endingnya tetap menang gitu. Itu yang menarik. Karena sepak bola kan yang dicari apa kalau nggak menang gitu.
Oke. Kalau tadi sempat singgung ya, yang penting kan nyetak gol. Tapi kalau bisa kata Ria, open play ya, jangan penalti lagi gitu. Tapi kalau kemarin lihat sedikit, kita flashback. Apa yang lu bikin greget kemarin? Gemas gitu lihat Persija. Apakah emosi beban gerak-geruduk atau ada keegoisan dari beberapa pemain? Kurang ya, gregetnya itu karena udah beberapa kali ada peluang kan buat nyetak gol bagus, tapi entah kenapa masih unlucky gitu, nggak bisa nyetak gol dan akhirnya menangnya karena penalti. Itu pun yang penalti terakhirnya kan harus diulang lagi. Diulang tuh. lagi ya, ada pemain masuk ya dalam kotak penalti. Oke, ini gue mencoba membaca dari media sosial ya, beberapa pemain yang menjadi sorotan nih. Kita flashback sedikit ya. Ada Alano dan juga Maxwell Limasesu yang dianggap terlalu egois. Banyak menggiring bola, tidak memberikan umpan. Kalau point of view gue nih ya, dia egois karena temannya telat naik untuk menerima umpan atau seperti apa, Mas? Apakah memang dia terlalu egois? Temannya belum datang nih, ya gue bawa aja sendiri gitu. Jadi dia tidak memberikan umpan yang enak pada temannya. Mungkin bisa, kalau kita ngomong itu egois, ya memang mungkin itu egois, karakter striker atau penyerang memang egois. Tapi bisa jadi memang egois karena memang dalam artian segi negatif, dia pengen mencetak gol sendiri. Tapi kalau situasi di lapangan kita nggak pernah tahu ya. Perhitungan pemain kan pasti punya perhitungan. Mungkin pandangan kita dari luar, ini harusnya diumpan ke sini. Tapi kan kadang-kadang karena kealangan pemain lawan. Dia menghitungkan kalau dia diumpan, dia akan membentur lawan atau segala macam. Menurut saya, tingkat egoisnya pemain ini kalau dipikir itu egois secara individu, pengen menonjolkan diri, menurut saya enggak terlalu terlihat banget. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Alano memang harus ke kanan ke kiri dan memang dia memang banyak mobile seperti itu, dan ini menurut saya ya harus dilakukan seperti itu karena perlu diketahui 17 pertandingan awal nama Alano itu di 5 atau 6 pertandingan awal itu dinotis lawan, selalu dimatikan gitu. Nah, ini menurut saya yaitu bagian dari cara pemain ini keluar dari zona yang mengungkung mereka, yang membuat dia tidak berkembang gitu. Oh ya, sorry tadi. Orang Manado itu Francis Wawengkang dong. Jangan lupain, lupa saya. Ya Allah. Dimarahin. Ingat ya dia. Iya, gue cari-cari siapa. Oh, Francis Wawengkang dan anaknya sekarang ikut Indonesian Idol. Oke. Itu. Saya kasih tahu ini, sorry ya, ini jadi saya potong. Karena waktu juara 2001 itu ada Coach Enal. Nah, itu. Padahal tadi Mas Esu mikir saya mikir. Ini dicari ya. Cari saya. Takut teman-teman nonton nanti komplain itu gimana sih gitu. Saya cari. Ternyata ya itu Francis Wawengkang itu salah satu pemain yang cukup dari Manado ya. Belajar sedikit ya. Itu cukup penting dari Persija terutama di awal 2000-an ya. Oke. Editornya bingung nih. Makanya banyak banget ini. Sengaja sih. Nah, sudah kejawab ya jadi Jackmania karena kalau menurut gue sih fine-fine aja ya karena ada striker baru, adaptasi, positioning juga penting karena dia mau ngoper ke siapa kalau memang ketutup lawan, jadi memang harus sering-sering lah dimainkan gitu kan untuk ya mungkin dia harus menentukan keputusan kapan harus dibilang terlalu lama dan memberikan umpan yang enak pada temennya dan kapan harus shot on goal gitu. Tapi yang jelas kan banyak nih pemain asing, ada 12. Kita berbicara tentang pemain asing ya, ada 12 pemain. Kalau diturunkan ini menjadi satu tim ini dari kiper sampai striker. Yang diturunkan adalah harus 7 pemain. Berarti harus ada tersingkir ini, Mas. Yes. Siapa, Mas? Iya, yang pasti kan yang selalu masuk di DSP kan Alan Cardoso ya. Dan dia beberapa kali memang tidak jadi pemain utama, tetapi dia selalu main di 18 pertandingan terakhir. Artinya posisi itu memang persaingan cukup ketat. Tapi di luar jumlah pemain asing yang begitu banyak dan kuotanya dipenuhi oleh Persija, kita tahu bahwa Persija juga dan pelatih juga melihat bahwa pemain-pemain lokal kadang-kadang bahkan pemain asing itu tidak full 7 diturunkan, hanya 6 seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini juga pilihan pilihan based on berlatih ketika latihan kayak apa, performa pertandingan sebelumnya kayak apa gitu. Jadi kita lihat Aditya Warman misalnya atau mungkin Donitri yang mungkin dua-duanya ini, terutama Aditya Warman kan musim lalu belum siapa-siapa tuh. Ketika sekarang coba dimatangkan cukup baik gitu. Terus ada Donitri, ada Ilham Rio walaupun memang masih naik turun sebagai starter. Ada Ardiansyah. Iya benar. Ada juga Witan sendiri tadi yang sering dimainkan. Terus bahkan penjaga gawang Andi Tani bukan hanya sekedar
kalau istilahnya cadangan abadi enggak juga. Ketika kalau Eduardo tidak siap ataupun kalau Eduardo siap tapi Adi Tani lebih siap, yang dipasang Adi Tani kok gitu. Dan permainannya juga cukup oke gitu, masih oke gitu. Dan menurut saya itu ini soal ketika sebuah tim berkompetisi di latihan menunjukkan yang terbaik, ya itu pilihan pelatih pasti yang terbaik dong gitu. Jadi tetap semua di keep ya? Ya. Oke, sekarang kita akan memprediksi menang atau kalah. Kemudian kira-kira sebelum itu kita mau tanya dulu nih. Kan Mas Isu sempat memberikan prediksi soal kebutuhan pemain yang diinginkan oleh Mas Isu soal kebutuhan Persija. Siapa pemain yang ingin didatangkan? Dulu mengatakan bahwa Mas Isu ingin datangkan pemain tengah. Iya. Ya kan? Nah, ini sudah ada 4 pemain yang didatangkan. Belum ada pemain tengah loh. Dengan ada bocoran, katanya ada 5 pemain kelima yang akan didatangkan. Kira-kira Mas Isu tetap ingin mendatangkan pemain tengah atau seperti apa nih Mas? Pemain asing atau lokal nih Mas? Ayo. Kalau menurut saya lokal atau asing ini kan soal ketersediaan aja kan, terutama untuk kebutuhan ini tengah, dan ini harus dalam tanda kutip bukan pemain yang muda, ini pemain jadi dalam tanda kutip, seperti itu. Pengalaman ya. Pengalaman. Jadi menurut saya kebutuhan di tengah itu penting karena memang setelah Franka tidak berlanjut dengan Persija, posisi untuk pengganti dia belum ada sampai sekarang. Nah, saya tidak mau menyebut nama ya, tapi walaupun ada selentingan-selentingan A, B, C, D, tapi menurut saya kebutuhan itu yang masih penting. Kebutuhan di lini tengah itu masih penting. Karena kalau ngomong di depan, sudah ada Aladin baru. Jadi artinya pemain nomor 9-nya udah ada 2 nih, yang Aladin sama Gustavo. Plus Excel yang bisa di nomor 9 kan gitu. Nah, di belakang ada yang baru, Pablo. Masih ada Thales Lira, masih ada Hansamu di situ. Iya, Hansamu lagi. Jadi artinya kebutuhan di 2 posisi yang mungkin kemarin butuh pelapis udah oke. Nah, tengah ini belum ada. Nah, kita tunggu nih, kan masih sampai tanggal 6 Februari nih penutupan bursa transfer nih. Putaran kedua nih. Jadi kita tunggu. Saya berharap sih siapapun itu dia berpengalaman, dia bisa menjadi kekuatan yang seperti saya katakan, pemain yang bisa memberikan kekuatan di tengah. Terakhir kita punya Maciej Gajos. Ada Hanno Behren dulu di era Thomas Doll waktu itu. Di era Carlos Peña, walaupun di era Thomas Doll ada Gajos. Pemain seperti ini yang mungkin dibutuhkan di tim sekarang. Tanpa saya menyebut nama siapapun ya, tapi 2 nama ini menurut saya contoh pemain yang mungkin bisa dimiliki Persija di posisi itu. Kalau dari bocoran jurnalis siapa nih Mas? Inisialnya Saya tanya Bung Diki nggak dijawab-jawab gitu katanya. Gitu. Nah, tetap ya pemain tengah. Enggak, kalau saya sih pinginnya hidup itu harus ada penasarannya. Asik. Itu harus ada penasarannya. Jadi menurut saya penasaran itu baik, memperpanjang usia. Gitu. Jadi teman-teman Jackmania juga kadang-kadang nunggu terus deg-degan siapa lagi. Ya itu menurut saya itu bagian dari seni aja. Seni mendukung Persija gitu. Iya. Gitu. Belum disebut inisialnya, oke lah. Ria sendiri, siapa nih yang pingin dari kabar yang beredar sejauh ini di media sosial? Siapa nih pemain yang pingin lo datengin di komen kelima seandainya kalau ada? Kalau 4 ya udah, terima aja. Super. Tapi kalau ada 1 pemain lagi, komen kelima siapa ini? Ivar Jenner kali ini. Iya, itu kan rumornya gede banget. Nah. Ivar Jenner. Tunggu aja ya Jackmania, pokoknya ya tunggu aja lah ya. Semoga ya. Ya semoga. Kalau João Paulo Pesci boleh nggak? Asik. Oh, jangan-jangan tuh. Belum itu kalau kemungkinan untuk datang Mas? Dari kontraknya sebelumnya tim lama. Kan ini namanya bursa itu kan selalu kadang-kadang itu sampai menit-menit akhir gitu loh. Nah, itu yang bikin yang seru dari situ gitu. Dan kebutuhan menurut saya tadi nyebut Ivar Jenner, saya nyebut João Paulo Pesci, itu memang cocok pemain untuk Persija gitu. Menurut saya cocok untuk Persija. Tapi kan kita tunggu, belum tentu cocok oleh pelatih. Tapi ataukah manajemen Persija sudah melakukan nego segala macam. Kita nggak tahu itu gitu. Tapi kalau sebut nama seperti itu, karena balik lagi pemain tengah ini butuh yang jadi, pelatih pemain yang jadi berpengalaman, karena ini dibutuhkan, ini krusial posisinya gitu, bukan sekedar ngambil. Karena kalau ngelihat pemain dari pemain lokal nyaris udah punya klub masing-masing gitu loh, yang berpengalaman dan memang ready untuk level Super League gitu. Kalau Ria, Jenner apa Paulo Pesci?
Farjanar. Farjanar. Janar atau PGPSI? Siapa aja saya. Ya, Siapa serius aja. Mas. Ya, Lebih siapa condong aja. panas. Sepatu menjadi Dua-duanya oke, dua-duanya oke. Asik. Ya. Kalau dua-duanya sekalian gimana? Boleh. Gas. Iya, dua-duanya sekalian aja Oke. gitu. Pada nanggung ya? Gitu. Jadi kalau mungkin lokal saya nyebut Ricky Kamboya oke. Kamboya. Gitu. Ya tapi siapa tahu habis ini terus saya ditindaklanjutin sama Pak Panca. Iya. Itu ya, itu bocoran dari apa ya? Bukan bocoran sih, kisi-kisi yang kira-kira dibutuhkan. Sudah disebutkan oleh Mas Esu posisinya apa juga. Saya nggak nyebutin kisi-kisi ya. Iya, Saya iya. cuma memprediksi ya. Memprediksi. Ya, kisi-kisi gitu. Versi Mas Esu posisinya nama pemainnya gitu. Atau semuanya bisa didatangkan oleh manajer. Oke, sekarang kita ke tebak skor. Jadi tebak skor ya, seperti biasa. Ini lawan ini menang si ini. Kecuali nanti Persita lawan Persija. Persija menang, siapa ini tabel ya. Tapi sebelum kita tebak skor, saya ingin tahu nih. Selain Persija, tim favorit kamu siapa? Di luar. Di luar ya. Kalau di Eropa itu ada FC Bayern Munchen. Munchen! Sejak kapan kamu suka Munchen dan kenapa kamu suka Munchen? Sejak kecil sukanya karena papaku juga fans Munchen. Dari umur berapa kamu suka Munchen itu nonton Munchen? Kayaknya 5 tahun, 4 Udah 5 tahun nonton Munchen? 4 atau 5 tahun. 5 Iya. tahun. Ingat gak pemain favorit kamu di Munchen siapa? Dulu. Dulu Oliver Kahn. Nah. Iya. Di otak saya Oliver Kahn. Oliver Kahn. Serius, di otak saya Oliver Kahn, sukanya Oliver Kahn gitu. Kenapa? Bukan dari sosok apa yang kamu suka dari Oliver Kahn? Badannya gede banget kan, terus dia kalau main sampai dijulukin The Titan kan. Iya, di badannya galak ya. Mengintimidasi. Tapi kalau nggak salah dia lawan per timnas dibobol sama Bambang Pamungkas deh ya. Iya kan? Iya. Iya, dibobol. Kalahnya sama bintang Persija, bos. iya. Gitu. Nah, dari 5 tahun ngefans sama Munchen, sempat nggak galau? Gue MU deh dulu, terus Munchen lagi atau gue Arsenal dulu atau Liverpool dulu nggak? Atau memang dari awal setia sama Munchen? Dari awal setia sama Munchen. Iya. Cuma banyak godaan karena kalau kakak sepupu kalau yang di Manado itu mereka kebanyakan mayoritasnya fans MU. Oh, oke. Komunitas MU itu Sama, sangat besar Mas. sekali. Menang 2-3, ya 3-2 lawan Arsenal. Iya, iya. Oke dah. Sekarang pemain favorit kamu di Munchen? Jamal Musiala. Jamal Musiala. Sebenarnya sebelumnya Thomas Muller, tapi karena dia udah pindah Udah jadi pindah, ya. ke pemain bintang mudanya lah Jamal Musiala. Inceran back lawan tuh. Iya, betul. Iya. Cedera, Baru kasihan. sembuh soalnya. Baru sembuh ya, mudah-mudahan nggak ringkih, nggak kaki kaca lagi. Oke. Nggak nanyain klub favorit saya. Oh udah mas, pasti Apa MU. favoritnya apa? Kalau saya favoritnya adalah Sampdoria sebenarnya. Asik. Nah, Bohong. serius Sampdoria. Nggak mungkin. Sampdoria. MU dulu baru Sampdoria terus MU lagi ya. MU itu hanya selipan aja lah. Ah nggak Gitu. mungkin. Kalau buat Orang di posting Instagram begini. 23 hari soalnya puasa. soalnya Iya. Sampdoria kalah terus jadi masih posting. Sampdoria zaman siapa mas? Sampdoria tentu Kurniawan dong. Kurniawan. Iya. Ya mencintai Sampdoria karena Indonesianya sih sebenarnya itu. Gitu. Mancini dulu. Sven Goran Eriksson dulu ya. Iya, Sven Goran Eriksson. Oke. Siap ya, sekarang kita tebak skor. Di babak 19, di match ada Persik Kediri Bali United. Persik Kediri saya menang. Persik menang. Menang. Persik apa Bali United yang menang? Aku kayaknya Bali United. Bali United. Iya. Oke. Malut Bayangkara. Masih malut saya. Malu. Malut. Sama. Persis Solo Persib. Wah, seru nih. Imbang. Seru. Seru. Persib bisa menang. Itu sih Mas. Ya wes. Kan ini prediksi ya, Madura United PSBS dia. MU kasih Seri. Imbang. Oke. Imbang. Sama. MU. MU. Borneo PSIM. PSIM. Nggak mungkin sih Borneo. Ya. Borneo PSM. Saya Borneo. Di kanan Borneo. Di kanan Borneo. Saya Borneo. Persebaya Dewa. Persibaya. Persebaya juga. Arema Persijap. Arema Persijap masih Arema sih. Arema. Apa seri? Arema deh. Arema. PSM Semen Padang. Ini menarik karena PSM beberapa kali kalah dan kemungkinan ini kan jadi kebangkitan dia. Saya PSM. PSM ya. Nah sekarang nih tim kesayangan
Persija Indomilk Arena. Yang Menang Persija 1-0. Nyetak gol Cetak gol Aladin. Sama lagi. sama ya? Sama, Persija menang. Tapi aku prediksinya 2-0. 2-0. Satu lagi? Dua-duanya Aladin. Dua-duanya Aladin? Dia harus brace. Oke, gua Maxwell dan Aladin. Wih, top skor makin jauh meninggalkan nama lawannya, kan? Siap, itu dia tebak skor. Ada preview dan juga review perjalanan dari Persija. Semoga nanti di pekan ke-19 bisa meraih hasil positif ya. Kita doakan yang terbaik untuk Persija. Terima kasih Mas Estu. Sama-sama. Terima kasih Iya. Terima kasih Jackmania, terima kasih Persija Cafe yang sudah menyediakan tempatnya dan kopinya yang enak. Aku sendirian minum kopi nih, kalian berani? Wes, habis ini ada yang bungkus nih ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan Terbola-bola. Sampai ketemu di Terbola episode berikutnya. Gua Persija, gua champion!